Siapa teman-teman yang baru saja putus dengan kekasih hatinya, yang baru saja putus dengan pacarnya, atau bahkan kamu yang sudah dekat, yang mungkin mau pacaran, tetapi kemudian berakhir kedekatan itu karena satu dan lain hal. Nah, ada hal yang perlu saya sampaikan. Kenapa kamu itu perlu diam setelah putus dengannya? Kenapa perlu diam? Artinya gini, kamu ndak usah protes, ndak usah menjelaskan, ndak usah telepon dia sana sini segala macam, ndak usah perlu ada upaya-upaya apa segala macam. Nah, kamu yang perlu kamu lakukan diam, berdiam diri. Itu perlu. Nah, ada beberapa alasannya, dan saya percaya ini akan sangat membantumu, akan sangat menolongmu. Oke? Jadi ada beberapa alasannya kenapa kamu perlu diam setelah putus. Yang pertama, supaya kamu itu bisa lebih tenang. Namanya kan baru putus, itu biasanya emosionalnya itu bercampur aduk. Sedih, kecewa, marah, semua bercampur aduk di emosional. Nah, kalau kamu nggak berdiam diri, kamu ladeni dia, atau kamu coba menjelaskan, kamu coba protes segala macam. Kalau kamu lakukan itu, maka kamu akan menguras tenagamu, menguras emosionalmu, menguras isi hatimu segala macam, dan itu nggak baik. Jadi perlu kamu lebih tenang. Jadi kalau kamu diam, kamu akan lebih tenang. Nah, kalau kamu lebih tenang, kamu akan bisa berpikir dengan baik. Ya, kamu bisa menganalisa lebih baik. Kamu bahkan bisa berdoa ketika kamu tenang. Jadi perlu diam. Ya, kalau dia masih ngechat, telepon, itu terserah dia. Kamu diam aja dulu. Diam aja dulu. Supaya kamu bisa lebih tenang. Dan waktu kamu bisa tenang, kuncinya di situ. Kamu akan menyelesaikan masalah dengan sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya keadaan lebih kondusif. Apalagi kalau kalian putusnya marah-marah, saling tuduh menuduh, fitnah memfitnah, mungkin ada pertengkaran sedikit mungkin. Nah, kalau udah begitu suasananya, kamu jangan ladeni. Dia marah, jangan ladeni. Dia memfitnah, dia menghina, jangan ladeni. Apa yang harus dilakukan, Bang? Berdiam diri. Terserah dia mau WA, jangan baca WA-nya. Dia mau telepon, terserah. Jangan ladeni. Kamu berdiam diri saja. Sampai kemudian keadaan itu menjadi kondusif. Keadaan itu menjadi tenang. Hatimu tenang, hati dia tenang, berpikirmu tenang, berpikir dia juga tenang, dan menganalisanya jadi baik semuanya. Jadi penting sekali berdiam diri. Nah, itu yang kedua, supaya keadaan lebih kondusif. Nah, yang ketiga adalah supaya dia ataupun kamu itu bisa masing-masing merenung. Apa penyebabnya? Apa masalahnya? Siapa yang salah? Kenapa terjadi? Segala macam itu perlu perenungan. Nah, kalau kamu nggak berdiam diri, kamu ladeni dia, kamu marah juga, maka tidak akan ada yang namanya merenung. Yang ada yang benci tambah benci, yang marah tambah marah, yang fitnah tambah fitnah. Untuk itu perlu yang namanya berdiam diri, supaya kamu kemudian bisa merenung. Oh, ternyata inilah jalan terbaik. Kalau tidak begini. Oh, ternyata kesalahan ini ada pada dia. Jadi kamu bisa merenung dengan baik.
Jadi penting sekali kamu berdiam diri. Oke. Nah, dari beberapa poin ini, yang mana yang teman dapatin ketika kamu memilih diam? Coba komen di kolom komentar. Nah, kemudian yang keempat, kenapa perlu diam setelah putus dengannya? Maka yang keempat adalah supaya tidak ada suara-suara berisik dari luar. Ya karena begini, namanya putus seringkali selain dia yang berisik, seringkali temannya berisik. Seringkali kamu berisik, temanmu berisik, atau bahkan lebih jauh keluarganya berisik, kamu juga berisik. Jadi gimana mau merenung, mau berpikir dengan baik, gimana hati mau dikelola dengan baik kalau terlalu berisik? Kamu berisik, dia berisik, semua berisik. Nah, perlu sekali untuk kemudian silent, tenang, diam, supaya kebisingan itu hilang, sehingga bisa berpikir dengan baik, ya, bisa menganalisa dengan baik, dan kemudian bisa mengambil keputusan dengan baik. Itu kekuatan ketika berdiam diri. Jadi suara-suara berisik itu hilang. Ya, itu jujur, suara berisik itu mengganggu. Suara berisik itu menambah kita emosi. Suara berisik itu kadang-kadang membisikkan kamu begini, memperkeruh suasana. Jadi penting sekali perlu berdiam diri. Nah, kemudian yang kelima, supaya ketika kamu berdiam diri, kamu kemudian bisa tenang. Maka apa dampaknya? Kemudian kamu bisa berdoa. Kalau kamu berisik, dia berisik, kamu gak tenang, dia gak tenang, emosional, marah segala macam, maka tidak akan bisa yang namanya berdoa. Jadi penting sekali kamu berdiam diri supaya kamu berdoa. Minta pertolongan daripada Tuhan, minta tuntunan daripada Tuhan, supaya masalah di antara kalian bisa diselesaikan dengan baik, supaya kamu ataupun dia bisa berdamai atau menerima kenyataan. Kalaupun putus ya udah, tapi berdamai satu sama lain, bisa jadi teman segala macam. Jadi ketika kamu berdoa, itu akan sangat menolong untuk kemudian memperbaiki segala sesuatu. Itu yang kelima. Oke? Nah, kemudian yang keenam, kenapa perlu diam setelah putus? Maka yang keenam adalah supaya kamu lebih cepat pulih keadaannya, supaya dia juga lebih cepat pulih keadaannya. Ini yang by the way yang saya alami dulu ketika putus dengan mantan pacar. Ya, jadi memang kita berdebat waktu itu. Ada 1-2 masalah, dan masalah itu diulang-ulang terus, dan akhirnya putus. Maka apa yang saya lakukan? Saya berdiam diri. Handphone saya benar-benar saya off-kan. Siapapun gak bisa telepon dan WA. Lalu kemudian 3 hari kemudian saya buka. Bener saja, masuk pesan dia banyak banget. Telepon dia berapa puluh kali. Habis itu dia WA lagi, dia telepon lagi. Saya gak respon. Saya pilih berdiam diri. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian suasananya kondusif. Saya kemudian pulih, dan saya lihat juga dia sekarang pulih. Jadi perlu sekali berdiam diri. Penting sekali. Dan yang terakhir, kenapa perlu diam setelah putus dengannya? Maka yang terakhir adalah supaya dia bisa menilai bahwa ternyata kamu itu bukan orang sembarangan. Jadi ketika kamu udah peringatkan dia, begini, saya nggak suka ini, saya nggak suka ini, aturannya ini segala macam, dia langgar, dia pikir kamu nggak tegas, dia pikir kamu nggak punya integritas, dan akhirnya kamu memutuskan untuk pisah dan putus, baru dia bisa menyadari, baru dia bisa menilai bahwa ternyata kamu bukan orang sembarangan.
Karena apa? Kamu berdiam diri. Nah, saya berharap ini membantu teman-teman, khususnya kamu yang baru saja putus, supaya kamu perlu berdiam diri. Dan percayalah, segala sesuatunya bisa menjadi baik kok. Yang penting kamu berdiam diri aja dulu. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Kalau teman-teman terbantu, jangan lupa bagikan super thanks ya. Nanti bukanya di komen. Dan jangan lupa like, komen, dan share. God bless you.